Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yusria dengan nomor NIM 24211011063, bidang studi Akidah Akhlak. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2025 Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Pada hari ini, Selasa tanggal 12 Mei, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dalam jabatan dengan materi mengenal kalimat thayyibah tarji pada kelas 5 di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah NW Pungkang Aikmal, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik saja ya. Apa ada teman kalian yang tidak hadir? Ya. Semuanya masuk ya. Oke. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Kepada siapa kita berdoa? Allah. Kepada Allah. Supaya kita itu dapat ilmu yang barokah dan bermanfaat. Ayo. Salah satu dari kalian silahkan maju ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amirona dotal watani wa nadotal banani min uluhima ila yaumiddin wa antan surana wa tabqa alaina wa tarzuqana wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la naf'u wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma astur aiba syai'i anni wa la tudhib barakata ilmi minni. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian semua dengan mengabsen satu persatu. Yang dipanggil namanya bilang hadir ya. Ayuni Alma Khairunisa, Delia Aprilianika, Jumada Ayu Khairlina,
Maulida Fitriana. Hadir. Muhammad Ali Zamzami. Hadir. Muhammad Fauzul Azmi. Hadir. Muhammad Rizki Adipati. Hadir. Muhammad Saidil Anam. Hadir. Muhammad Sukma Sejati. Hadir. Nur Salsabila. Royana Ulfa Hakarima. Hadir. Royan Azidan. Hadir. Baiklah anak-anak semuanya, tidak ada yang tidak masuk ya, berarti alhamdulillah semuanya sehat-sehat saja ya. Sebelum berangkat ke sekolah tadi, apa sudah ada yang bisa bantu orang tua? Ya paling tidak ya, kita membersihkan tempat tidur atau merapikan tempat tidur ya. Sebelum berangkat sekolah, apakah sudah ada yang sarapan? Sudah. Jangan lupa untuk sarapan sebelum berangkat sekolah supaya belajarnya itu penuh energi dan semangat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar terlebih dahulu kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional Indonesia Raya. Sebelumnya anak-anak dipersilahkan berdiri dulu. kita mulai belajar, apakah sudah ada yang ingat pelajaran yang kemarin? Ya, sudah ingat ya? Ya. Jadi sekarang pembelajaran kita itu mengenal kalimat tarjih, ya. Apa tujuan kita mempelajari kalimat tarjih? Nah, di sini Ibu Guru sudah tampilkan tujuan pembelajaran kalimat thayyibah tarjih. Tujuan yang pertama, menjelaskan pengertian kalimat tarjih sebagai bentuk pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Sedangkan tujuan yang kedua, mengidentifikasi dalil Al-Quran yang menjadi landasan kalimat tarjih. Quran Surat Al-Baqarah
ayat 156. Ya, apa bunyinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, menunjukkan waktu dan kondisi yang tepat dalam mengucapkan kalimat tarjih, seperti saat mengalami musibah, kehilangan, atau cobaan. Selanjutnya yang keempat, tujuannya menganalisis hikmah dari pengucapan kalimat tarjih, seperti menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan ketenangan hati. Yang terakhir, nomor 5, menerapkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari melalui kebiasaan membaca kalimat tarjih saat menghadapi ujian hidup. Itulah tujuan pembelajaran kita ya sekarang ya. Sebelum kita lanjut, sekarang ibu guru akan menampilkan sebuah video ya. Sebuah video yang menunjukkan saat kita mengucapkan kalimat tarjih, kalimat tarjih ya. Silakan kita tonton bersama. Sudah diamati? Sudah. Sekarang dari pemahaman kalian menonton video berikut, ibu guru akan menanyakan apa yang sudah kalian tonton ya. Apa yang kalian sudah tonton tadi, ibu guru adakan pertanyaan ya, pertanyaannya. Nah, sekarang apa arti dari kalimat tarjih? Yuk, Pak Uzur, silakan maju. Secara bahasa, kata tarjih berasal dari bahasa Arab yang berarti kembali, yang merujuk pada pengembalian segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan pada buku tersebut. Kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah salah satu kalimat thayyibah yang termasuk dalam kategori kalimat tarjih. Nah, bagaimana? Kita lihat dulu apakah benar ini jawabannya. Nah, ternyata jawabannya ini benar sesuai dengan jawaban teman kalian, Fauzul. Tepuk tangan dulu untuk Fauzul.
guru yang kedua, mengapa kalimat ini diucapkan saat musibah? Ayo silahkan maju, Sabila. Dengan membaca bacaan tadi, seseorang tidak akan terbebani atau berat hati atas apa yang telah terjadi. Hatinya akan menjadi lebih tenang, menghindar Allah sesuatu yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui dan memberikan terbaik untuknya. Kita lihat dulu apakah jawabannya ini benar. Ya, ternyata jawabannya itu benar. Dengan membaca bacaan tadi, seseorang tidak akan terbebani atau berat hati atas apa yang telah terjadi. Hatinya akan menjadi lebih tenang karena meyakinkan bahwa segala sesuatu yang terjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui dan memberikan yang terbaik untuknya. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Sabila. Silakan duduk kembali, Sabila. Sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti, ya. Penjelasan dari makna kalimat tadi. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi suatu saat kita akan kembali atau mati, ya. Ya, kembali kepada Allah seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 100 ayat 156. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu salah satu kalimat thayyibah yang kita ucapkan saat menerima ujian, seperti kehilangan barang, ya, yang ditonton tadi, jatuh dari sepeda, terus musibah kebakaran atau sakit. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak diucapkan ketika mendengar orang mati saja, ya. Ketika kehilangan barang seperti tadi yang Ibu Guru sampaikan, ya. Terus selanjutnya kita masuk ke fungsi dan hikmah kalimat tarjih. Jadi tanda ketundukan kita dan sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menerima musibah, kalau kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dalam hati ini mendapatkan kesabaran karena kita sudah tahu kita akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menguatkan iman dalam menghadapi musibah. Iman kita ini menjadi kuat, ya, karena ada landasan bahwa kita ini akan kembali kepada Allah. Segala-galanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sikap yang dianjurkan ketika menghadapi musibah. Yang pertama bersabar. Bersabar dengan bagaimana? Tetap tenang, tidak mengeluh secara berlebihan, dan meyakini bahwa musibah adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan derajat iman. Yang kedua, tawakal atau berserah diri, menyerahkan segala urusan kepada Allah sambil tetap berusaha mencari solusi atau jalan keluar yang baik. Terus selanjutnya muhasabah diri.
mengintrospeksi diri, apakah ada kesalahan atau dosa yang menjadi sebab musibah tersebut, lalu memperbaiki diri. Yang selanjutnya, memperbanyak istighfar dan zikir. Kepada siapa kita memperbanyak istighfar dan zikir? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus mohon ampunan kepada Allah dan mengingatnya dengan melalui zikir sebagai bentuk pendekatan diri kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, berdoa dan meminta pertolongan Allah. Doa merupakan senjata orang beriman. Terus terutama dalam kondisi sulit. Mana dia dalam kondisi sulit? Ketika terjadi musibah. Ya, jadi kita harus berdoa itu dianjurkan ketika menghadapi musibah. Terus memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan dan jalan keluar. Terus musibah dalam pandangan Islam bukan hanya cobaan, tapi juga bentuk kasih sayang Allah untuk menghapus dosa dan meningkatkan derajat hamba-Nya. Jadi kita diberikan sakit ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan salah satu bahwa dosa kita itu digugurkan lewat penyakit yang kita rasakan. Itu juga tandanya sayang Allah kepada kita. Kemudian diberikan ujian sakit, harus bersabar. Bersabar itu akan menambah derajat kita pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menerima ujian ya. Nah, contoh ya. Kita lihat contoh kasus kehilangan HP, dimarahi oleh orang tua. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya kalimat taji ini? Ketika kehilangan HP, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dimarahi oleh ibu kita, kita harus bersabar. Ya, itu contoh, salah satu contoh dari pembelajaran kita ini kalimat taji, harus bersabar. Nah, sekarang kita mulai masuk diskusi tentang tugas. Ibu guru akan bagikan tugasnya. Silakan dikerjakan tugasnya. Nanti setelah itu presentasikan ke kelompok ya, yang mewakili kelompoknya 1 orang. Nah, itu dia tugasnya. Apakah makna kalimat tarji? Silakan.
Yuk. Berdiskusi ya. Sesuaikan jawaban dengan jawabannya. Ayo, Sabila. Ya. Terus. Yuk, didiskusikan dulu. Apa itu makna kalimat tarji? Soal yang kedua, sebutkan dalil Al-Quran tentang kalimat tarji. Yang ketiga, apakah kita hanya boleh membaca kalimat tarji saat ada kematian? Dan nah. Ini kelompok 1, kelompoknya Fatih. Kelompok 2, kelompoknya Mada. Terus kelompok 3, Sabila. Siapa? Ya. Silakan, ada yang sudah jadi, silakan dipresentasikan mewakili kelompoknya 1 orang maju. Patih, maju Patih. Oke, ayo Patih. Oh tidak. Tidak. Nah, sekarang Gidan akan mempresentasikan nomor 1 ya. Nomor 1, apakah makna kalimat tarji? Silakan. Pengakuan atas kepemilikan Allah. Kalimat ini mengandung pengakuan bahwa seluruh makhluk termasuk diri kita dan apa yang kita miliki semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sesuatu hilang atau meninggal itu adalah hak Allah. Terus kedua,
kembali kepada Allah. Segala sesuatu yang berasal dari Allah akan kembali kepadanya. Musibah mengingatkan bahwa dunia hanya sementara dan akhirat akan tempat kembali. 3. Penguat sabar dan iman. Kalimat ini menjadi pelipur lara saat ditimpa musibah, mengajarkan ketabahan dan kesadaran bahwa Allah Maha mengetahui hikmah di balik setiap peristiwa. 4. Bentuk zikir dan ibadah. Mengucapkannya bukan hanya sebagai ungkapan kesedihan, tetapi juga bentuk zikir dan ibadah untuk meraih pahala serta menghindari keluh kesah dan kesedihan. Bagaimana jawaban kelompok 1? Benar? Benar. Sekarang kelompok 2 maju, Mada. Apa soalnya nomor 2? Sebutkan dalil Al-Quran tentang kalimat tarjih. Jawab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar? Soal yang nomor 3 maju. Ya, ayo maju. Alman. Soal yang ketiga apa? Apakah kita hanya boleh membaca kalimat tarjih saat ada kematian? Tidak. Tarjih boleh diucapkan saat kehilangan barang berharga, terkena musibah kebakaran atau banjir, jatuh sakit, gagal dalam ujian, mengalami kecelakaan, mendengar berita sedih. Bagaimana jawabannya? Kelompok 3 benar apa salah? Benar. Berikan tepuk tangan. Bagaimana dengan jawaban teman-temannya? Benar semua? Benar. Alhamdulillah semuanya sudah paham, berarti dalam pembelajaran kita ini mengenal kalimat tarjih thayyibah ya. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ibu guru akan menyimpulkan makna dari kalimat tarjih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kita kembali. Itu salah satu kesimpulan dari makna kalimat tarjih. Berarti kita semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus hikmahnya secara ringkas apa hikmahnya? Mengingatkan bahwa semua milik Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Berarti Allah lah pemilik kita ya, termasuk diri dan harta kita. Harta siapa yang berikan kita harta? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menumbuhkan sikap sabar dan ikhlas dalam menghadapi musibah. Ketika kehilangan harta, musibah kebakaran, nah itu merupakan musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menambah keimanan kita ya. Menguatkan keyakinan bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan dan Allah punya rencana terbaik di balik musibah itu. Berarti ada rencana terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Baiklah anak-anak, sekarang
kita tutup pembelajaran kita. Sebelum kita tutup, apakah kalian senang dengan pembelajaran ini? Senang. Senang dengan belajar kalimat thayyibah? Senang. Ya. Senang banget ya. Terus pertemuan kita, Ibu Guru akan menyampaikan pertemuan kita selanjutnya dengan materi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita yang sekarang ini kita akhiri dengan doa dulu. Tapi sebelumnya tugasnya dikumpulkan terlebih dahulu. Ayo. Silakan duduk kembali. Duduk yang rapi. Dikemas dulu apa barang-barangnya. Sekarang kita akhiri pembelajaran kita ini dengan berdoa. Siap? Siap berdoa? Ayo. Pimpin doanya ketua kelas. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam perjumpaan kita pada pertemuan berikutnya semuanya baik-baik saja ya. Nah, masuk seperti biasa. Ayo yang kelompok 3 dulu. Hati-hati di jalan ya. Ayo kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.